Sempurnanya seorang suami karena ada bener nggak Bu? Ayo kita ngaji logika nih. Yang paling capek di rumah ibu-ibu apa bapak-bapak? Iya dan awakan baik. Yang paling capek di rumah siapa? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Penyakit banyak. Secara mekanisme kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi allazi amarna bil i'tisami bihablillahil matin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila yaumiddin. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hai kama qala Rasulullah Muhammad. Dagang selawat ngalaku sepi. Ya no hadir jelema tah uang gitu. Uang apa jelema ya? Nah, orang yang paling pelit di antara umat saya kata Rasulullah, kalau nama saya dibacakan meneng saos. Cicing wae. Hah? Ayo supaya kita nggak termasuk golongan orang yang pelit jadi umat Rasulullah. Kalau mendengar bacaan sholawat, ngaran beliau baca sholat Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Lumayan. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila yaumiddin. Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Hai kama qala man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin yang saya cintai, seluruh para kesepuhan, para kiai, para asatidz yang hadir pada kesempatan menjelang siang yang mulia ini. Teristimewa Bapak DKM, hatur nuhun Pak DKM. Mudah-mudahan Pak DKM panjang umur sampai mulai kiamat. Kepanjangan pada kaya. Mudah-mudahan beliau dijadikan oleh Allah hamba Allah yang soleh. Berikut seluruh keluarga besar Masjid Al-Mu'min Jakarta Kelapa Gading, tidak saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semua yang hadir hari ini termasuk orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah kucurkan rahmat dan maghfirahnya. Amin. Teristimewa sahabat saya Al-Mukarram, anak lupa ya, Sadar Yadi. Saya kalau sama orang ganteng greget. Mudah-mudahan beliau tambah istiqomah. Al-Mukarram Haji Qadir, sahabat saya dari Banten. Ya, Bang Haji Umin, sahabat saya juga dari Banten. Saya semalam nginep di rumah Pak Edi semalam. Mana Pak Edi?
pulang Pak. Ya, saya khawatir nganterin saya doang di sini. Kalau dia balik, tapi alhamdulillah. Ibu-ibu, mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir semua hari ini, insya Allah semuanya akan memberikan satu pemahaman ilmu buat kita semua. Dan kita yang belajar hari ini tidak ada batas usianya. Mudah-mudahan dosa kita dihampura Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya muliakan sahabat saya Sohibul Bait MC Ustadz Daman Guri, orang Banten juga. Jadi saya dari Banten ke sini nggak ngerasa orang Banten. Hitung-hitung pindah kampung aja sementara. Ya, ibu-ibu sehat semua. Snacknya udah kebagian semua udah. Alhamdulillah. Ini mau ngaji apa mau selfie? Selfie, ngaji sama selfie. Penting ibu-ibu update status mah penting. Ya. Bapak-bapak sehat semua, bapak-bapak. Hari ini saya bersyukur atas izin Allah saya bisa hadir di masjid yang mulia ini. Kemarin pagi saya jam 8 berangkat dari rumah ke Labuan. Sampai jam setengah 2 siang selesai acara. Selesai acara dari Labuan saya mampir ke Menes. Balik lagi sampai maghrib ke rumah. Dari rumah bablas ke Keragilan semalam. Dari Keragilan beres acara jam 1 langsung bablas ke sini nih. Jam 3 malam saya datang. Pagi saya di sini, zuhur jam 1 sudah harus ke Cikampek lagi. Ada pengajian Maulid. Beres sholat asar nanti saya pengajian 100 guru. Acara ceramah juga. Malam saya ceramah lagi. Baru ketemu istri nanti jam 4 subuh. Cukup lah. Doain mudah-mudahan stamina saya kuat buat ngurusin umat dewa. Ya. Hari ini panitia ngasih judul sama saya nih. Dengan Maulid Nabi Muhammad SAW kita teladani akhlak Rasul dalam ukhuwah Islamnya, Watonia dan Basyariah. Oh, edan judul nama edan. Ibu-ibu, mudah-mudahan hari ini kita jadi orang yang tergila-gila dengan Rasulullah. Sebab apa? Jaminan dari baginda Rasul, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Orang yang mengagungkan kelahiranku, kata baginda Rasul, syafaat Nabi sudah datang dengan kita. Apa bentuk syafaat itu? Ada dua. Pertama, niat ibadah semakin ngajinya semakin sama suami semakin ada duit banyak uang rumah bagus selagi kawin deh penyakit ya ayo kawin deh dan menang ibu ayo selingkuh menang bapak-bapak dan menang selingkuh mesti dengan nikah deh. Selawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kejunjungan kita Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad. Nabi Muhammad itu ganteng gak? Udah pernah lihat belum? Kok tahu? Karena jin. Kata orang masalah imak mah goreng. Biarin orang lain yang ngomong itu ya. Yang penting buat mak yang penting gecokannya bos. Ibu-ibu, hari ini saya dikasih waktu sampai jam berapa Pak Haji? Sampai jam 2 sampai selesai. Kita sepakati ya Bu ya sampai jam 1 ya. Iya, yang betah biarin sampai jam 1. Saya mah jam 11 balik. Ayo kita ngaji bareng-bareng Bu. Ini nih 3 bahasan yang saya sampaikan nanti tentang ukhuwah ya Bu ya. Ibu bapak, hadirin kaum muslimin jamaah Maulid baginda Rasul yang saya cintai. Sekarang ini banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang bisa jadi contoh. Kalau persoalan dunia rame-rame kepengen kaya, benar nggak? Jangankan yang tidak punya, yang punya ngaku nggak punya. Karenanya dunia itu manis,
Maka orang yang paling cerdas kata baginda Rasul, orang yang paling hebat kata baginda Rasul, orang yang menjadikan dunianya sebagai ladang amalnya. Oleh karenanya ibu-ibu, yuk kita kaji nih. Orang yang paling soleh siapa bu? Rasulullah. Orang yang paling bagus akhlaknya Rasulullah. Orang yang paling sabar Rasulullah. Orang yang paling kuat ibadahnya Rasulullah. Tapi Rasulullah mah hebat, walaupun paling takut ibadahnya baginda Rasul, paling sabar, beliau akhlaknya luar biasa. Semakin tinggi kepribadiannya, semakin sujud dan rukuknya mantap di hadapan Allah, sampai kakinya bengkak kalau melaksanakan sholat. Saya juga tahu di ibu-ibu banyak yang kakinya bengkak. Nah, asal orang asing-asing kalau asam urat mah resiko. Mendingan asam urat daripada asam bulut ya bu ya. Pak, asam urat mah masih ada obatnya. Kalau asam muka mah susah obat dulu ya. Orang itu kalau sudah kena penyakit asam muka, penyakitnya cuma dua: susah melihat orang senang, senang melihat orang. Nah, Nabi nggak ngajarin umatnya. Kata Nabi, waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang akan mendapatkan syafaatku itu yang seperti apa? Orang yang akan dapat prioritas rahmat Allah nanti di akhirat itu siapa? Pertama kata Nabi, orang yang bakal dapat syafaatku wa zaujatuhu mutaqitan li zaujiha, seorang istri yang taat sama suaminya. Mudah-mudahan semuanya istri soleha semua ini. Kalau ada duit, kalau nggak ada duit mah remeng-remeng. Di Banten bu, kalau di Al-Mu'min mah sama. Siapa sih perempuan nggak doyan duit? Ngaco. Bukan ada muka angka semua. Ya bu ya. Bu, ayo pengen dapat syafaat Rasul nggak? Syarat pertama harus jadi istri yang hormat, sayang, ikhlas, ridho sama suami. Adem Pak, mas aman, Bapak udah saya belain. Tenang aja, yang penting setoran lancar ya. Iya dong. Apa yang dimiliki oleh laki-laki sesungguhnya bukan milik kita. Kalau hari ini kita punya mobil 4, kalau hari ini kita punya rumah megah, penghasilan bulanan em-eman sampai miliaran, bukan miliaran, bukan miliaran. Tapi harta kita, jabatan kita sesungguhnya bukan punya suami. Itu hadis. Makanya kalau sayang sama bini mah meredu doa. Ini penyakit ibu-ibu akhir zaman. Tapi juga bagus sih bu ya. Orang mau cantik pakai. Jangan pura-pura juga Pak. Nah, kalau mau ke pasar juga harus bawa. Ini tantangan besar nih buat para suami-suami ini. Sebab apa? Sebab Nabi memberikan penjelasan. Untuk hurrasaku binidah sa'ihim. Rezeki itu kuncinya ada sama istri kita Pak. Makanya Nabi melaknat, laknat Allah turun kepada seorang suami. Kenapa? Karena mereka punya penyakitnya dua. Satu, azabahullahu ta'ala bi'azabihim.
li'annahum bakhilu bi azwajihim. Allah bakal menurunkan laknatnya, Allah bakal menurunkan marahnya kepada suami bukhalaihim li azwajihim, suami yang pelit sama istrinya. Sudah rahasia. Jangan bilang-bilang sama bapak-bapak. Siapa yang bakal dilaknat sama Allah, Bu? Suami yang model apa tuh? Hati-hati nih. Jangan mentang-mentang bewoknya panjang. Sorbannya sampai nyengser ke bawah, pecinya sampai koyak. Tapi kalau sama istri pelit, ditolak amalan bapak. Hidup ibu-ibu. Belum. Iya, memang hitung-hitung lagi. Buktikan dong kasih sayang kita ini jangan cuma dalam bentuk ucapan dong. Ya Bu, kalau kau benar cinta, kalau kau benar sayang, ikutin dong apa maunya. Iyalah, 13 tahun berumah tangga, hitungannya cuma 3 dong. Dapur, kasur, sumur. Dapur, kasur. Pantes ulekan sama utara dan miru. Lamaan ketemu. Ayo, Bu. Tapi jangan lupa tanpa ridho suami. Tenang, Pak, tenang. Walaupun taatnya seorang suami bukan main kepada istrinya, duit dikasih, dandan dimodalin, pakaian dibeliin, tapi tidak dapat ridho suamiku sebab akhlaknya jelek, jangankan buat masuk surga, nyium bau surganya aja enggak. Kasihan ya Bu ya. Kasihan gak? Lalu apa yang menjadi kewajiban seorang istri itu taat dalam bentuk apa? Nabi memberikan contoh akhlak Siti Khadijah. Coba lihat. Siti Khadijah itu wa iza takallamat ilaiha lam yanzaruhu bil wajhi. Akhlak Siti Khadijah kalau lagi ngobrol sama Nabi Muhammad belum pernah beliau melihat wajah baginda Rasul. Kenapa? Enggak berani. Kenapa? Tawadhu, saking memuliakan baginda Rasul. Beda dengan Khadijah Kelapa Gading. Khadijah Kelapa Gading mah urusan lain, Pak. Lagi ujian tanggung bulan, beras kosong, anak penyakitan semua tiga-tiganya. Ya kan, listrik udah bengek. Itu jidat sama telunjuk nyambung. Alhamdulillah, akhlak Siti Khadijah yang kedua apa? Wa iza masya fawaraiha. Siti Khadijah itu kalau lagi jalan dengan suaminya nggak pernah di depan suaminya, adanya di samping suami. Beda dengan kita, marahannya di rumah, ributnya di pasar. Kalau kita sa-RT orang tahu semuanya. Neng, mau kenapa? Wah, gua lagi enak kamu bawanya anak-anak. Kamu kenapa? Gaya doang secayur. Baru ngeliat udah putah. Na'udzubillah, men. Itu akhlak Siti Khadijah. Beliau selalu mengedepankan penampilan akhlaknya. Sampai-sampai ketika baginda Rasul ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa istimewanya Siti Khadijah? Dijawab oleh Rasulullah, istimewanya Siti Khadijah belum pernah beliau mengucapkan kata-kata AA. Yang ada itu cuma kalimat ya Habibi ya Muhammad ya Arusyal Khafiqaini. Dibikin selawat ya Nabi salam
kangen, banyak duitnya, apa ya? Aleman, ini aleman. Ya, kalau udah kandung bulan, boro-boro ngomong apa? Kata suaminya, Neng bikinin kopi, langsung ke dapur, kompor gas di bawah. Dia komporna, dia tekokna, dia cairna bersorangan, masak sendiri. Kalau udah tanggung bulan nih, yakin. Akur kata ibu modal akur. Masa? Ayo bu, itu akhlak jelek apa akhlak baik? Ibu-ibu kepengen dapat rahmat Allah, pengen dapat syafaat Rasulullah. Kalau kepengen dapat akhlak yang mulia dari Allah, syafaat dari Rasulullah, pengampunan dosa dari Allah, jangan lupa doa sama suamimu. Insya Allah. Doa sama suami itu dalam bentuk apa? Pertama kata Rasulullah, wa iza ra'aitaha sarotka. Perempuan yang taat kepada suaminya, kalau dilihat oleh suaminya, nyetrum. Bu, kondangan cantik nggak? Ke pasar pakai minyak wangi nggak? Kalau tidur sama suami, bohong bisulannya. Kita kebalikan kita. Yang modalin bedak, suami. Yang beliin baju bagus, suami. Yang untung bukan ojek. Yang untung yang kondangan. Kalau tidur sama suami, Masya Allah, daster bolong 13 masih dipakai, utang putus masih disambung. Yang kayak begini mau dapat syafaat Rasul rada jauh nih. Makanya yuk dandan akhlak kita ya Bu ya. Ya Bu ya, dandan pelan-pelan nih. Mulai hari ini pulang dari pengajian maulid kepengen jadi istri yang terbaik di mata suaminya. Ya Bu ya, semua kita tidak ada yang sempurna. Yang sempurna cuman Rasulullah, sebab beliau dijadikan contoh buat kehidupan manusia. Kita mah tempatnya salah apa aja karena bohong sama istrinya. Enggak salah. Apa saya nanya, namanya suami baik. Istri dari tapi nggak apa-apa itu. Justru kata Rasulullah, orang yang baik itu orang yang mengakui kesalahannya. Itu orang yang baik. Bukan orang yang nggak pernah salah. Kalau nyari orang yang nggak pernah salah mah nggak ada orangnya. Benar nggak? Itu peristiwa kajian Nabi Adam, kesalahannya satu kali diusir dari surga. Benar nggak? Kita sehari-hari lebih dari 16 kali kita salah kepengen masuk kembali. Itu Nabi Adam kesalahannya sekali, tinggal di surga dikeluarin sama Allah. Kita nih orang Kelapa Gading nih setiap hari 16 kali bohong sama istri, 16 kali bohong sama suami, pengen masuk. Yang salah kita apa surganya yang salah? Ayo Bu, dosa yang paling hebat dosa yang diakui. Mudah-mudahan tanpa dosa tidak ada dosa yang tidak berampun di hadapan Allah. Sampaikan nanti ke mamanya, Neng maafin papa dunia akhirat aja. Suami, Bu, saya mau nanya, suami ibu suka ngalamin ibu nggak? Suka muji ibu nggak? Suka. Bener sih. Bener. Bohong, awas ya. Gimana kata suaminya kalau muji ibu gimana? Cantik. Itu ya. Kan suami-suami ini kan kelihatan takel di rumah doang. Keluar dari rumah, jadi orang yang takel. Jadi ular tanah keluar dari rumah. Diem. Masya Allah. Tapi ini Masya Allah soleh semua ini. Ya, udah ditakluki sama si istrinya ini. Si suami yang takwa kepada istri, takut kalau di rumah. Mudah-mudahan sampai keluar juga tetap takut ya Pak ya.
Ayo, itu dosa yang pertama yang akan diampuni oleh Allah kalau kita mengaku punya dosa kepada istri. Bapak-bapak semuanya pernah punya dosa sama istri? Pernah nggak bohong sama istri? Pernah nggak bohong sama istri nggak? Ayo jujur, pernah nggak bohong nggak? Itu Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau pernah membohongi istrimu? Ya Rasulullah, balik senyum. Senyumnya Rasulullah berarti jawabannya iya. Rasulullah pernah berbohong kepada istrinya, tapi bukan bohong yang menyakiti. Bohongnya untuk memberikan keselamatan buat orang lain. Tapi alhamdulillah dari situ menjadi contoh kehidupan kita. Semua dosa manusia tidak ada yang tidak berampun sepanjang manusia mau bertaubat kepada Allah. Yuk bareng-bareng kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Yang pertama ya Bu ya, kalau kepengen dapat syafaat Rasulullah, jadi istri yang suka memberikan kesenangan, kejenangan, kenyamanan ketika suami melihat kepada istri. Insya capek kerja dari kantor pagi siang sampai malam, capek kita usaha di luar, pulang melihat istri cantik, seger nggak Pak? Seger nggak? Seger nggak? Nggak jujur ini. Semangat nggak? Pak Haji kalau melihat istrinya cantik pulang dari kantor semangat nggak? Ini baru laki-laki nih. Ini bicara ngecek. Mau jawab lihat-lihat dulu. Mau bilang semangat ya 6. Sempurnanya seorang suami karena ada bener nggak Bu? Ayo kita ngaji logika nih. Yang paling capek di rumah ibu-ibu apa bapak-bapak? Iya dan awakan baik itu. Yang paling capek di rumah siapa? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Penyakit banyak. Secara mekanisme kerja yang capek mah kita jadi suami ini paling 9 jam kerja di rumah. 9 jam kita kerja mulai dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jam 4 udah pada pulang ke rumah. Tapi istri kita nih Pak, Masya Allah, belum ayam berkokok menjelang subuh istri kita udah kokok duluan tadi Pak. Udah musok nyuci ya. Suami mah enak tengah malam. Bener nggak ibu-ibu? Jadi kalau urusan pelit kayaknya nggak pantas ibu ya. Capek dong kalau mau dibikin gaji. Maaf nih Pak, maaf Pak, maaf Pak. Itu rezeki yang Bapak punya. Kalau harus membayar keringat emak-emak yang berbakti kepada Bapak, nggak kebayar Pak. Itu istri kita nyuci, sekali dia nyuci keluar keringatnya 1 tetes, harus dibayar 100.000, nggak kebayar. Kebayar nggak kira-kira? Belum lagi yang punya anak bayi. Ini anak bayi kalau yang istrinya masih punya anak bayi, 1 kali nyusu tuh anak bayi kenyotan. Kalau jangan parno ya, jangan parno. Kalau itu anak bapak yang bayi itu menyusu sama mamanya, 1 kali dia nyusu dibayar 50.000, nggak kebayar Pak.
rontok di satu kumis. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, nih istri-istri kita ini nggak menuntut ke arah situ. Rela tenaganya diperas buat kebaikan suami dan anak-anaknya. Dia rela capek, dia rela menderita. Yang penting tujuannya apa? Saya pengen berbakti sama suami saya. Pantas dong kalau dikasih hadiah. Pantas nggak bu? Pantas nggak? Setiap minggu mah ini tuh 1 juta. Shopping biar mukanya agak glowing dingin. Nah dandan di dempul, mukanya di dempul diampas. Biar glowing, biar kinclong. Pantas nggak bu? Atau sebulan sekali, mah yuk kita jalan-jalan ke PRJ, ngapain lewat? Sekali apa pantas ya? Tadi ya, kita jalan-jalan di dunia. Ibu siap menerima tantangan? Taat kepada suami, tandanya kalau suami pulang kerja, ibu sudah tampil cantik. Insya bibir manis buat siapa ibu? Iya bohong, selfie. Terus hari ibu itu kalau selfie lebih dari 60 kali selfie. Jepretin mukanya sendiri, gak ada perubahan dengan potongannya jelek. Gak berubah udah, sedih banyak. Makanya yuk kalau mau cantik mukanya harus dibarengi dengan cantik akhlaknya. Insya. Yang kedua apa? Tanda perempuan yang dapat syafaat Rasulullah yang kedua, wa iza amartaha fa ata'atha, katanya. Ketika diperintah oleh suaminya, taatnya bukan main. Semangat. Kata bapaknya, mah ngaji, ayo. Mama sholat ya, sholat. Mama berangkat pengajian, berangkat. Alhamdulillah. Kadang-kadang kan kebalikan, Pak. Kadang-kadang istrinya rajin sholat, suaminya kesurupan terus. Ada nggak suami yang kayak gitu? Ada. Istrinya ada. Yang mana orangnya? Yang pakai baju apa? Baju putih. Ada ayam dong. Ada lagi yang suaminya mengsikir terus. Illallah. Yang istrinya mau main cewek dia. Di Banten. Kelapa Gading mas sama. Coba lihat. Ya Allah. Mana yang istimewa? Yang istimewa kata baginda Rasul. Yang istimewa itu dua-duanya ahli ibadah. Sebab apa? Sebab seorang suami yang ahli ibadah akan menjadikan keturunan yang menjadi soleh dan solehah. Sebaliknya, seorang istri yang ahli ibadah akan menjadikan suami yang menjadi orang yang banyak rezeki dan berkah hidupnya. Apalagi kalau dua-duanya, suami istri tukang ibadah, istrinya tukang ngaji, suaminya tukang ngaji, insya Allah keluarganya keluarga sorga. Amin ya robbal. Ibu malu gak tadi sama anak-anak? Malu gak tadi? Yang ngaji cakep gak? Suaranya enak gak? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin gurunya. Ibu-ibu ngajarin gak? Nggak pantas kalau gak merek hadiah sama ibu gurunya. Kasih hadiah buat ibu gurunya. Ibu-ibu pengen punya anak soleh, pengen? Cerdas itu ngomongnya. Pengen punya anak soleh, bapak-bapak pengen? Syarat kepengen punya anak soleh, bapak sama ibunya harus soleh dulu. Inilah keluarga Nabi Ibrahim. Coba lihat Nabi Ibrahim itu ketika peristiwa diperintahkannya beliau untuk memotong leher kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan keturunan kepada saya, keturunan yang soleh ya Allah. Berikan keturunan anak-anak yang soleh ya Allah. Terbukti ketika Nabi Ismail berusia 7 tahun,
beliau dapat perintah dari Allah Nabi Allah Ibrahim untuk memotong leher putranya, yaitu kanjeng Nabi Ismail. Begitu ditanya oleh kanjeng Nabi Allah Ibrahim, Ismail, Bapak melihat dalam mimpi Allah merintah untuk memotong engkau wahai Ismail. Apa jawab Nabi Allah Ismail? Bah, kerjain apa perintah Allah, pasti Abah dapatkan saya dalam keadaan yang soleh di hadapan Allah. Jawabannya tepat, mantap, sesuai dengan doa Nabi Ibrahim. Coba jajal ibu-ibu, malam nanti ngimpi disuruh motong anak emak, suruh motong, besok pagi diomongin sama anak, ya, mak semalam mimpi apa mak? Dalam mimpi disuruh motong leher engkau nek. Apa jawab anaknya? Mak, dengan bapak ayo duluan. Suaminya disuruh dipotong. Nauzubillahimin. Ayo taat kepada suami. Ayo sekarang bapak-bapak. Bapak pengen dapat syafaatnya. Diam aja. Kayaknya lagi marahan gitu. Pak Ustadz mau dapat syafaatnya? Mau Pak Ustadz. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu. Yuk bapak-bapak saya kasih judulnya nih. Kalau seorang suami kepengen dapat syafaat dari baginda Rasul, yang pertama jadilah suami yang sholihatun fi azwajiha, yang soleh di hadapan istrinya. Suami yang soleh itu yang seperti apa? Apa yang pakai peci setiap hari? Iya. Apa yang zikirnya makin kenceng? Iya. Tapi suami yang soleh itu kata baginda Rasul, maaf aluhu wa maaf aluhu, sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang dikerjakan sama dengan apa yang dia laksanakan. Sama. Sayang sama istrinya, dibuktiin tuh sayangnya. Nah, ini papa lagi sayang mama, ini duit 10 juta habisin. Pernah dapat seperti itu ibu-ibu? Belum pernah? Terlalu. Bapak-bapak terlalu itu. Ya. Af'aluhu wa aqwaluhu, ucapan dan perbuatannya sama. Itu namanya suami yang dapat syafaat. Coba lihat baginda Rasul itu suatu hari Siti Khadijah lagi ngelamun Siti Khadijah ngelamun, diajak berangkat aja sama baginda Rasul yang manggilnya juga Yayang juga. Khadijah Ummul Mukminin ya Ummul Kubra, sini ayo kita jalan-jalan. Diajak jalan-jalan Siti Khadijah, diajak jalan-jalan kemana? Ke pasar Pak. Nyampe ke pasar kata baginda Rasul, Khadijah masyita mahal. Khadijah pilih no, mana wae tuh, pilih yang mana aja tuh maunya tuh. Kalau mau pakaian paling bagus cari yang kau paling suka. Kalau mau perhiasan cari perhiasan yang paling kau suka. Baginda Rasul memberikan contoh keteladanan akhlak beliau, memuliakan kepada istri. Kalau kita mah nggak begitu, istri lagi bingung, mau kenapa? Bengong aja, abelang. Ya, ada lagi yang sepaket, melihat istrinya bengong, atas nama cinta, mari kita bengong bersama-sama. Bengong mulai. Diem aja. Akhirnya nggak connect. Kalau udah nggak connect, akibatnya apa? Kebersamaan rumah tangga terbangun. Kehancuran rumah tangga gara-gara tidak punya ucapan dan tidak punya jawaban yang tepat. Padahal kata baginda Rasul, sebaik-baiknya seorang suami, min akmalil mu'minina imanan khairukum khiyarukum li ahli. Yang terbaik akhlak seorang mukmin kalau dia semakin bagus akhlaknya kepada is. Ayo bapak-bapak, yang terbaik akhlaknya sama istri adalah seorang suami yang jaga akhlaknya. Nggak bisa melihat istri mengeluarkan air mata. Saya mau apa? Mau makan apa? Pernah Bu ditawarin? Pernah? Paling sekali-kalinya ditawarin pas bojona sakit. Oh kalau lagi sakit mah
Kata bapaknya anak-anaknya, mama jangan gitu dong. Mau makan apa sayang? Mau makan apa? Mau anggur merah apa anggur hijau? Hah? Orang narik napas sudah sengat kemis. Salah kalau mau sayang sama istri mumpung masih mumpung masih seger ya Bu ya, mumpung masih muda. Kalau udah kena penyakit Masya Allah, biarin istri mau datang setiap hari bibirnya 16 cm biarin sampai doer tuh bibir pakai lipstik biarin. Namanya perempuan itu mar'atun, bahasa Arabnya identiknya dengan kaca, mir'atun. Maka perempuan setiap hari walaupun hadir ke majelis, HP letakin di depan muka. Benar apa salah? Orangnya ada nggak di sini? Siapa? Udah semuanya. Coba lihat ibu-ibu. Ibu-ibu mah paling ruhai pokoknya pakai kerudung itu. Yang disalahin kerudungnya. Padahal yang salaman mau udah potongan mukanya nggak namanya. Masya Allah. Ayo Bu, syukuri apa yang Allah kasih dengan kita, insya. Jangan pernah mendustai rahmat Allah. Sebab apa kata Rasulullah? Bagusnya seorang laki-laki ku akhlaknya, bagusnya seorang wanita ku adabnya. Adab seorang istri kepada suami berdandan secantik-cantiknya hanya untuk suami, hanya untuk suami. Pakai lipstik buat suami, mau tidur pakai minyak wangi dong. Kata papanya, senang kan Pak kalau melihat istrinya bahagia, tampilannya cantik, yang dapat sponsor, yang bakal disenangin orang, yang bakal diomongin orang siapa? Suami. Istri kita keluar dari rumah cantik, walaupun nggak mesti mahal, tapi cantik dia. Orang ngeliat dari atas sampai ke bawah. Itu suaminya siapa? Pak Haniwan. Oh pantes suaminya Pak Haniwan. Udah jam 11. Terusin ibu-ibu. Kemana? Kemana los? Ada di rumah. Ya, tapi sebaliknya ketika istri kita keluar dari rumah, rambutnya ngacung semua, pakai bajunya compang-camping, kata orang, ini yang bilas siapa? Istrinya apa suaminya? Suaminya. Sebab apa? Tidak bisa memberikan dorongan, perlindungan, kasih sayang kepada istri. Makanya jadilah suami yang baik. Suami yang baik yang mengerti keinginan istri. Siap Bapak? Siap pasang action hari ini? Pulang dari pengajian, dompet keluarin, kasih uang. Capek saya melihat mama di rumah, udah shopping. Bisa kira-kira Bapak bisa? Yang jawab cuma 2 orang doang, bisa? Pak jangan salah, ingat kata Rasulullah, faddalallahu ba'dahum fir rezeki. Allah memuliakan rezeki seorang manusia. Siapa? Suami yang barakan, suami yang sayang, suami yang ringan hartanya untuk istri, menyenangkan hati. Barahan. Saya mau jujur aja Bu, saya kalau pulang ceramah, saya nggak pernah ngitung amplop. Serius, saya nggak pernah ngitung amplop. Yang saya pengen tahu mah isinya. Udah amat amplop Pak. Terus diterima sama istri, kata mama di rumah, ya uangnya udah habisin sama mama. Habisin buat siapa? Kasih itu buat anak-anak yatim, kasih itu belanja buat beli beras, stok 1 bulan buat anak-anak yang tinggal di rumah. Kira-kira ada apa enggak? Itu kerjaannya. Makanya sampai hari ini anak pesantren yang tinggal di rumah saya udah 40 orang, gratis, nggak perlu bayar, makan tinggal makan, sekolah tinggal sekolah, duit jajan dimerek. Siapa yang kasih saya rezeki? Ya maka semuanya.
Saya pengajian di mana-mana bukan memperkaya diri, saya ngasih ke anak-anak supaya bisa menyekolahkan beliau. Saya pengen melihat anak-anak yang ngaji Quran tadi seneng hati. Itu pun kita pengen berharap anak-anak kita sama seperti mereka. Amin ya Rabbal. Ibu bapak hadirin yang saya cintai. 15 menit lagi ya Bu ya. Ya. Lalu bagaimana akhlak kita sebagai muslim? Pertama, kata baginda Rasul alaikum bil yadain. Jadilah kita seorang muslim ini persaudaraannya seperti dua tangan. Seperti dua tangan. Kalau yang kanan gatal garukin sama yang kiri. Cakep nggak? Cakep nggak? Kalau ada orang Islam yang kaya, ada orang Islam yang jadi pejabat, ada orang Islam yang jadi penguasa, ada orang Islam yang jadi orang-orang yang dermawan, kita syukur bangga atau tidak? Senang apa enggak? Jabatanmu titipan Allah, hartamu titipan Allah, semuanya cuman untuk di dunia. Nanti kalau udah meninggal bakal dimakan cacing, bakal dimakan cacing. Ini muka glowing. Nanti begitu masuk ke alam kubur, Bu, begitu masuk ke alam kubur itu cacing tanah udah nggak doa. Mana ini yang di dunianya tukang poles muka ya. Saya kepengen caplok tuh mukanya tuh. Ya, udah nggak pakai lengkah lagi tuh Bu. Alhamdulillah 7 langkah yang nganterin jenazah udah mendemin di kuburannya. Itu cacing udah begini semuanya. Oh, udah siap ngerekam tuh. Nggak ada yang bisa membela kita. Tidak ada bisa yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita cuma amal kita. Oleh karenanya muslim yang baik bukan cuma kepengen senang dunia, tapi juga kepengen selamat akhirat. Setuju nggak Bu? Biarin rumah gedong, Ibu ya, anak soleh semua, ya kan? Mobil 4, suami soleh, duit banyak, mati masuk surga merada pantas. Sedap nggak Bu? Dibandingkan rumah ngontrak, suami galak, mana hitam pelit lagi. Ada nggak orangnya? Ada juga. Wah, pakai hijau, pakai baju hijau. Waduh, bahaya ya. Udah hitam pelit lagi. Bu, tinggal dikontrakan. Setiap bulan ditagih sama tukang paket. Asal datang, Assalamualaikum, paket. Nah, usubillah gini. Senang apa susah kira-kira hidup seperti itu? Senang apa susah? Yo. Kalau yang kiri kan tuh garukin sama yang kanan. Benar nggak? Ini yang kiri ini siapa mereka yang kiri? Orang-orang yatim tuh. Anak-anak yang tidak mampu, orang-orang yang tidak mampu dalam kehidupannya, garukin sama yang kanan nih. Tolongin tuh. Bantu tuh yang miskin. Sebab apa? Allah tidak akan mengurangi rezeki kita oleh karena kita membantu orang yang tersusah. Allah tidak bakalan kurangi rezeki kita oleh karena kita kasih rezeki dengan orang lain. Walaupun dia tidak bisa membalas kebaikan kita, tapi yakin Allah pasti membalas. Allah pasti membalas. Saya mau cerita, boleh Bu? Boleh? Di zaman Rasulullah ada seorang wanita kaya raya. Kaya raya. Namanya siapa Bu? Namanya siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah itu siapa? Istrinya Rasulullah. Istrinya Rasul. Saking kayanya Siti Khadijah, Masya Allah, semua persyaratan perang, keperluan orang-orang muslim di medan perang semuanya didermakan oleh Siti Khadijah. Sampai harta yang ada di badannya cuma baju yang nempel sama badannya, semua dihadiahkan buat para pejuang-pejuang Islam. Itu Rasulullah udah mimpi. Sebelum Siti Khadijah wafat, Rasulullah udah mimpi. Rasulullah melihat singgasana yang mewah, di dalamnya penuh dengan segala kebahagiaan dan kenikmatan. Rasulullah paling bertanya, ya Rabbi, ya Allah, ini tempat
tempat yang sedemikian bagus, ini tempat yang sedemikian adem, saking enhar bagusnya. Ya buat siapa ya Allah? Dijawab oleh Allah, Muhammad, itu buat Siti Khadijah, sebab dia wanita paling dermawan dalam hidupnya. Sorga pun merindukan Siti Khadijah. Walaupun orangnya belum wafat, tapi sorga sudah disiapkan oleh Allah buat ibu-ibu yang ahli sodako di jalan Allah. Ayo ibu, mau pelit apa mau berbagi? Mau pelit apa mau berbagi? Kalau mau berbagi biarin 10.000, yang penting ikhlas. Lebih gede 100.000 lebih jangan diomongin. Nyumbang berapa? 5.000 mau ke sorga. Tuh 10.000. Kata yang 10.000 kan mampunya cuma segitu. Yang 50.000 ngomong, ih nggak laku 10.000, 50.000. Nilai sodako itu bukan angka. Nilai sodako itu ikhlas. Biarin gede yang penting. Biarin gede yang penting. Setuju ibu-ibu? Biar gede yang penting. Iya, masa 500 perak mau ke surga? Malu dong sama Allah. Di kuburannya juga malu. Ayo, yang sedekah 500 jadi pentol korek. Itu jadi pentol korek yang sedekah 500 tuh. Ceprek 500 perak. Kuburan gelap apa terang? Gelap apa terang? Yang benar. Emang udah pernah ke sana? Belum? Ada yang mau daftar nggak? Nggak mau. Kenapa nggak mau daftar? Kan itu alamat jelas. Alamat jelas manusia baliknya kemana bu? Ke alam barzah. Tempatnya gelap, tempatnya sempit, nggak ada temennya. Takut nggak? Tapi orang yang bersedekah di jalan Allah, Allah umpamakan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Orang yang bersedekah di jalan Allah nilainya 1.000 perak bakal bercabang menjadi 70 cabang. Dari semua cabang-cabang akan bercabang menjadi 7 cabang sampai seterusnya sebanyak-banyak kelipatan dari ridhonya Allah. Hanya Allah yang tahu 1.000 dibalas 70 kali lipat. 700.000 dibayar 700 kali lipat. 1 juta dibayar 700 kali lipat. Nyumbangnya 10.000 dapat pahalanya 700 kali lipat. 10.000 pentol korek yang bakal nerangin kita di alam kubur. Ibu-ibu senang gak kalau dapat pahala kubur? Senang? Kalau mau senang dapat pahala kubur di dunianya kudu rajin sedekah. Kudu rajin sedekah. Jangan beliin gelap dulu. Jangan beliin korong aja. Ya, kalau buat korong mah gatel banget ini. Mau ditanya sama tetangganya, oh pakai gelang, pakai gelang. Ada nggak yang kayak gitu? Mentang-mentang uang emasnya banyak dipakai semuanya. 5 jarinya dipakai semua. Jari telunjuk 10 gram, jari tengah 10 gram, jari manis 10 gram, jari kelingking 10 gram. Duitnya penuh nih, pulang semua. Manggil temannya, orang mana itu? Orang mana? Orang Kelapa Gading? Iya, mentang-mentang tuh gak ada yang nanya, gak ada yang tanya. Itu kerudung gak berhenti, dibenerin terus. Maaf yang malu, kerudungnya baru keras. Orang kagak nanya. Bener nggak? Itu amalan kita kira-kira amalan goreng apa amalan bagus? Amalan goreng itu apa? Sum'ah, kepengen dipuji. Kalau kita banyak
aja, yang penting prakteknya. Kotak amal lewat jelebuk sejuta. Itu namanya orang itu namanya orang hebat, bukan yang beruyun. Cuma jalan sampai dedet. Makanya nggak tahu ini berat banget. Ceritanya emas gede. Tahu-taunya dapat nyemprot emas mitasi. Begitu nama hayat diomongin jalma sugih, orang jalmana jalma edan. Alhamdulillah gini. Mendingan kita kaya di hadapan Allah, dipuji oleh para malaikat, orang yang hatinya kaya, orang yang senantiasa berbagi dengan orang lain. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi aunil akhi. Kata Rasulullah, kucuran rahmat Allah bakal datang buat siapa? Buat orang-orang yang ahli sedekah di jalan Allah. Melihat orang susah dibantu, ada anak yatim disandung, ada orang tua jompo diban, suami kawin deui. Ulah. Ayo bapak-bapak, setuju kepengen dapat syafaat Rasulullah, setuju? Ayo, perbuatan kita jaga kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat. Yang kaya harus membantu yang miskin. Insya Allah siap bapak-bapak? Siap semuanya untuk membantu sesama kita, siap? Siapa yang mau peduli dengan Islam kalau bukan kita orang Islam? Maka pantas sekarang ini orang-orang yang di luar kita berani. Sebab apa? Kita orang Islam ini gampang hebatnya. Merasa kaya udah paling hebat. Di kampung ini udah gak ada lagi yang kaya kecuali saya. Padahal orang kaya juga orang kaya juga orang kaya, orang cantik, pejabat-pejabat, apalagi yang jelek. Tuh, jelek aja apalagi, ya. Makanya orang kaya mati, orang bagus mati, orang pinter mati, yang baik mati, yang jahat juga Tapi matinya kita tidak sampai di situ. Sebab apa cek Rasulullah? Aina ummati, mana umatku yang selama ini mengagungkan bulan Maulid? Wa man azzamahu bi maulidi, siapa orang yang mengagungkan bulan Maulid kata baginda Rasul? Untuk syafi'an lahu yaumal qiyamah. Saya berhak memberikan syafaatnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi. Rasulullah ngasih syafaat buat kita. Ibu-ibu tahu syafaat enggak? Syafaat itu tata belan. Sholat kita tidak kenal rukunnya, tidak tahu hukumnya, ditambal sama syafaat. Sodako kita ada campuran riaknya, ibadah kita ada campuran sombongnya, ditambal sama syafaat. Ayo, lompat ke kanjeng Nabi Adam. Nggak bisa ya Bu ya? Lari kepada Nabi Adam, rame-rame minta tolong di syafaat. Nabi Adam angkat tangan, Nabi Adam angkat tangan, lompat lagi, kata Nabi Adam, maaf mas, ini dari mana nih? Bapak Gading, maaf, kata Nabi Adam, saya nggak bisa bantu. Itu matahari dekatnya dengan kita kurang lebih 7 tumbak. Kurang lebih 7 tumbak, panasnya Masya Allah. Ada yang tenggelam dengan dosa yang dia lakukan selama hidup. Tapi bagi orang yang syafaat dari Rasulullah, tidak merasakan tenggelam dari panasnya matahari yang dekat dengan kepalanya. Mereka lari kepada kanjeng Nabi Nuh, lari kepada kanjeng Nabi Sulaiman, lari kepada kanjeng Nabi Isa, yang pada akhirnya semua Nabi angkat tangan semuanya, kecuali Rasulullah. Rasulullah manggil, ummati, umatku lah, Bapak Gading. Ya, sini. Ya naon, syafaat, syafaat, gimana? Makanya cek Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku bakal masuk ke surga kecuali yang enggak mau. Ayo, ada yang enggak mau ke surga enggak? Mau masuk surga apa enggak? Siapa orang-orang yang aba? Orang-orang yang lalai, orang-orang yang senantiasa sombong kepada Allah dan kepada Rasul. Ayo, ya Nabi
Salawatullah alaika anta syamsu anta nurun fawqa nuri anta Sekarang ukhuwah basyariah, sama-sama manusia. Siapa yang paling mulia di antara kita? Orang yang ibadah, taat dan takwa kepada Allah. Karenanya Allah menegaskan dalam hadis kudusinya, Allah tidak melihat mukamu, Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat uangmu, tidak melihat jabatanmu. Yang Allah lihat iman dan takwa. Mudah-mudahan yang hadir hari ini semakin taat dan berkah di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan nanti di yaumil kiamat dalam keadaan mendapatkan syafaat Rasulullah. Sayang sama Rasul, banyak-banyak baca sholat. Sayang sama Rasulullah, banyak baca sholawat. Diajak ngerumpi sama ibu, saya lagi baca sholawat. Sholawat tahu nggak ini? Sholawat emang kemarin sih sholawat. Jadi kalau ada yang ngajak ngomongin orang, langsung disemprot pakai sholat. Biarin, lu sok surga kan? Sholat. Suaminya marah-marah, sholat. Makin marah, sholat. Makin marah, sholat. Berhenti nggak marahnya? Berhenti. Laki-laki mah kalau suami marah, mami, apa? Hah? Berani? Katakan bininya dibandingkan laki. Suami baru ngomong satu kalimat, istri itu udah 12 kalimat. Pak, mama juga udah nyesel nikah sama papa. 12 tahun hidup susah, tapi anak udah 6. Lu ngomong nyeselnya lu melindur kali ya? Nyesel itu bahasanya udah terlampau basi. Kalau udah suami istri mah gak ada penyesalan. Baiknya ambil, tidak baiknya dandanin. Bener enggak? Istri kita itu titipan Allah, diciptakan dari tulang rusuk buat dilindung, bukan buat dijadiin pembantu. Paham belum? Paham bapak-bapak? Seenak-enaknya aja, mama, papa mau makan, ambil sendiri. Bener nggak bu? Saya kasihan sama ibu-ibu, mamanya lagi baru mau duduk, mama bikinin kopi. Akhirnya aku capek-capeknya, aku males-malesnya balik marah, tahu-tahu yang dikasih begitu diselipin sama suami. Innalillahi wa inna ilaihi langsung almarhum suaminya. Karena kenapa? Keracunan garam. Ayo Pak, jadi suami itu jangan sok. Kamu bisa pakai baju bagus, kita bisa pakai baju rapi, itu karena ada ini. Setuju ibu-ibu? Awas ya, bulan Mulut Rasulullah paling benci sama suami yang tidak mau memuliakan istrinya. Bulan Mulut doangnya, makanya muliakan istrinya. Pulang dari Muludan ini rame-rame ke mall Kelapa Gading. Semua. Ngapain kan sampai ke mall? Jangan bu, yang penting selfie guys. Hai guys, lagi di mall. Ngeborong, boro-boro. Tumpang lewat doang, tumpang lewat. Semangat ibu-ibu ya, berkah bulan Maulid semakin
memuliakan Rasulullah, banyak baca banyak membaca doa banyak baca sholat, banyakin sodak. Mudah-mudahan yang siang ini saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Ini saja ibu yang dapat saya sampaikan. Capek walaupun singkat, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Saya nggak ikut sholat bareng karena saya langsung berangkat pulang. Ya, insya Allah lain waktu dan kesempatan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah dan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang dapat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.